Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul bismillahirrahmanirrahim wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang hormati Guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahim, kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, memudahkan segala urusannya, sehingga beliau senantiasa membimbing kita semuanya istiqomah di dalam Allah. Amin. Yang saya hormati adik-adikku semuanya, Risma Putra atau Risma Putri yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya dalam umat iman, umat Islam, umat irsyad, umat panjang umur, umat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama talabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini dicatat Allah sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Allah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntut umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah. Mudah-mudahan para keluarganya, para sahabatnya, para nabi-nabinya, dan kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yang di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita sama-sama simak pengajian Quran ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim. Untuk malam ini kajiannya yaitu siraman rohani Ustaz. Ya, siraman rohani. Maka nanti kita sama-sama simak, kita ambil manfaatnya, dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Apabila ada anak-anak semuanya yang belum ada yang mempertanyakan, nanti silakan tanyakan ke guru kita. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini memberikan kelancaran, memudahkan, dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa bihamdihi sallallahu alaihi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa alihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairul anam. Ya man bihi qad urifal khalaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khalaqu jami'an khuliqa wa antam min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqun ajma'in antal imamul anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhar rasul ya Muhammad ya sahibal maqam ya Mahmud. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa' kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah.
Wanzur ilayya sayyidi binawrah musillatil hadratil aliyah. Amma ba'd. Pada pembina remaja Masjid As-Sobar yang kami hormati Bapak Rahmat beserta jajarannya, rekan-rekanku remaja, adik-adikku semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Namun sebelumnya perkenankan saya pribadi untuk makmum di belakang remaja semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih bersama-sama, ya, masih mendapatkan nikmat, fadl, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan fadl itu adalah pemberian Allah yang besar, itu namanya fadl. Usaha kita sedikit tapi pemberian Allah sangat besar, yaitu namanya fadl. Nah, fadlnya Allah banyak sekali yang kita terima. Maka untuk menyempurnakan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ungkapkan dengan ucapan bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga terlimpah ruahkan kepada beliau priyantun agung, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabina alaihi wassalatu wassalam wa alihim ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'ut tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dengan penuh damba dan harapan semoga beliau-beliau yang kami sebutkan, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat tarbiyahnya kepada kita, sehingga dengan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhir zaman ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anak remaja yang kami hormati, konsentrasi ya, melihat orang yang paling ganteng di sini ke depan semuanya ya. Saya paling ganteng, soalnya saya sudah punya istri. Kalau kalian belum punya pasangan, jadi belum cantik, belum ganteng ya. Ini Pak Rohim sama Pak Rahman yang udah paling ganteng sekarang. Untuk memulainya, sedikit ingin saya sampaikan mengenai dawuh-dawuh atau perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya mungkin kalian sudah tahu, banyak yang paham dan bahkan hafal. Ada yang dari pondok, ada yang anaknya Bu Ustazah. Thalabul ilmi, mencari ilmu, ngaji, hukumnya adalah fardhu ain, kewajiban individu. Kewajiban individu. Artinya apabila kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah, otomatis ya, apa yang diperintahkan Rasulullah ini otomatis dari perintah Allah. Nah, perintah Allah ini salah satunya adalah thalabul ilmi ya. Wajib bagi kita, baik laki-laki ataupun perempuan, tua maupun muda, tidak kenal batasan usia, untuk menuntut ilmu, ngaji. Terutama ilmu yang berkaitan ibadah kepada Allah, seperti wudu, sholat ya. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa, pembersihan hati, yang diawali dari kanak-kanak dan remaja, ini sangat diunjukkan sekali, sangat diutamakan sekali. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menggugurkan di antara kewajiban atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam hari ini ya nanti mendapatkan satu keterangan, dua keterangan dari Pak Rohim ini bisa menjadi wasilah atau lantaran diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal suatu yang baik indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kecuali ibadah yang diterima. Ibadah apa yang paling bagus, yang paling baik? Ibadah yang diterima. Uang apa yang paling bagus, yang paling baik? Uang gopek, uang laku, uang 10.000? Bukan. Uang 1 juta? Uang yang paling baik adalah uang yang laku. Betapapun banyak uangnya, kalau nggak laku buat apa ya? Nggak ada gunanya ya. Maka tidak ada ibadah yang paling baik di sisi Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan. Kemudian ada dawuh Rasulullah yang lain
yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ini saya sedikit cerita ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah seorang auliaillah ya. Aslinya dari Jawa. Di Banten dulu nggak dikenal oleh orang Arab, tapi aslinya Jawa, Al-Jawi. Di sini banyak orang Jawa, Pak Rohim orang Jawa ya, bahasanya medok, nggak bisa dirubah. Padahal di sini udah 15 tahun ya, tapi alhamdulillah ya masih bisa bahasa Indonesia walaupun medok ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini seorang tokoh ulama dari Indonesia yang oleh Allah diberi amanah oleh Allah sebagai Sultanul Auliya atau rajanya wali. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani ini ya diangkat oleh Allah sebagai ratunya wali yang sebutannya adalah Sultanul Auliya di bidang ilmu pengetahuan. Kalau kalian pengen jadi walinya Allah, pengen menjadi kekasihnya Allah, maka mau nggak mau harus diisi dengan berbagai macam ilmu agama tentunya ya, ilmu sholat, ilmu wudhu, kemudian diaplikasikan, diamalkan, yaitu dalam rangka mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh. Nah, Syekh Nawawi itu diangkat oleh Allah, diketahui oleh santri beliau. Santrinya ahli riyadhah, ahli mujahadah, malam hari memohon kepada Allah. Setelah memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, santrinya tadi ru'yah sholihah punya pengalaman rohani. Melihat di atas Banten ini katanya langitnya dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti 17 Agustus, ada bendera, ada umbul-umbul macam-macam. Kemudian si santrinya Mbah Nawawi Al-Bantani tadi bertanya kepada malaikat, kepada seseorang yang tidak dikenal. Ini ada apa nih di Banten ini? Ini kok dihias oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada yang ngasih informasi. Wahai santri, bahwa di sini ini malam hari ini akan ada pelantikan seorang auliaillah. Loh, siapa yang mau dilantik? Mbah Nawawi Al-Bantani hari ini dinobatkan oleh Rasulullah, dilantik oleh Rasulullah menjadi Sultanul Auliya di bidang ilmu agama. Seketika itu langsung bangun. Setelah bangun, Mbah Nawawi lagi ngajar santri habis subuh. Setelah ngajar santri, didatanginlah Mbah Nawawi sama santri yang mimpi tadi. Nggak sempat ngaji tapi ahli riyadhah ya. Himmahnya untuk mendekat kepada Allah, mudah-mudahan dapat barokahnya Mbah Nawawi itu kuat sekali. Akhirnya setelah Mbah Nawawi ngajar santri-santrinya di pondoknya, kemudian beliau matur, wahai Mbah Yai, tadi malam saya ru'yah sholihah. Napa Gus? Saya melihat panjenengan dilantik oleh Rasulullah menjadi sultan. Iya benar. Tapi kamu tidak boleh bercerita siapa-siapa kecuali setelah saya wafat. Nah, ketika beliau masih sugeng ya, masih hidup, belum banyak yang tahu kalau Mbah Nawawi itu seorang auliaillah, seorang walinya Allah, belum banyak yang tahu. Setelah beliau wafat baru dibuka oleh Allah. Nah, jadi walinya Allah ya, jadi kekasihnya Allah itu ada yang diperintah untuk mengumumkan dirinya, ada yang dilarang mengumumkan dirinya. Memproklamirkan bahasanya ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini untuk wawasan aja ya. Kalau untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada di Baghdad, ya di Irak sana, ya, itu diperintah oleh Allah untuk menyatakan bahwa kamu itu seorang auliaillah. Disuruh mengumumkan dirinya bahwa dia itu seorang auliaillah. Lah, auliaillah atau wali ini adalah jabatan rohani yang lahiriahnya ya sama dengan kita ya, ngomong, ya berumah tangga, ya waktunya lapar dia juga makan. Waktunya dia nggak punya duit juga punya utang, ya itu walinya Allah. Tapi rohaninya, ya, hatinya, fisiknya, ya, jasadahu fil ardi wa ruhahu fis samai. Jasadnya itu ada di bumi, tapi kalbunya, hatinya ada di langit, arsy-nya Allah. Artinya yatufullahu daiman, ya, artinya ini. Maka mumpung masih muda, kalian sebagai penerus bangsa, penerus orang tua, maka isi hari-hari kalian dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Rasulullah menganjurkan yang pertama kali untuk mengenal Allah itu bil ilmi, dengan membaca ya qul huwallahu ahad. Setelah nanti bil ilmi kuat, didukung dengan bermujahadah, bermohon kepada Allah, nanti Allah akan memberikan peningkatan kepada kita semua. Tadinya iman kepada Allah bil ilmi ya, dengan asma Allah, nanti ditingkatkan lagi oleh Allah dengan bidzauqi atau dengan rasa di dalam hati kita, sehingga hatta la nara,
kita tidak melihat, wala naskuna, kita tidak diam, wala nataharraka, kita tidak bergerak, ya. Wala najida, kita tidak berkehendak, wala nuhissa, wala nataharraka, wala naskuna, illa biha, kecuali semua itu atas titah Allah Subhanahu wa taala. Lah ini imannya orang-orang yang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah dengan jalur bil ilmi, kemudian ditingkatkan lagi menjadi bizauqi, dengan rasa. Kemudian sedikit tadi yang agak lupa ya, ada dawuh lain yang ditulis oleh Mbah Nawawi di dalam kitab di dalam kitab Tangkihul Qaul. Itu beliau mendawuhkan manin taqala yata'allamu fihi ilman ghufira lahu qabla ayyahtuha. Jadi sing sapa wonge, siapa saja yang dari rumah niat berjalan untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, maka Allah mengampuninya sebelum dia melangkahkan kaki keluar rumah. Ya, kalian tadi kalau dari rumah niat untuk ngaji, ya, niat untuk datang ke masjid, untuk taklim, ya, ketika pakai baju sudah dimaafkan oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah. Ada yang pakai bedak, ini nggak ada ya, ada yang pakai bedak untuk menghormat, untuk niat ibadah, ya, untuk berpakaian yang bagus. Karena ke masjid itu disunahkan berpakaian yang bagus, jangan asal-asalan, ya. Yang laki-laki ya pakai lengan panjang, pakai baju koko semacam itu bagus, itu nggak apa-apa, ya. Kalau sholat bagusnya pakai lengan yang panjang untuk ta'aduban, untuk adab, ya. Bagusnya ya kalau untuk silaturahmi nggak apa-apa pakai pendek, pakai lengan panjang, lengan sarung, pakai sarung itu bagus. Kalau bagi wanita yang bagus di dalam sholat, ya, itu pakai mukena jangan yang berwarna-warni, tapi biasanya untuk saat ini berwarna-warni, ya. Yang bagus itu yang polos putih, karena itu warna yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini mempunyai nilai lebih. Ya. Memang di hadapan manusia lah putih mah biasa aja, tapi indah Allah itu ada nilai tersendiri, sampai lebih utama. Kalau di dalam cabang ilmu fikih itu, ya, kalau sholat misalnya saya dengan Pak Ustadz Rahmat ini, Pak Ustadz Rahmat pakai baju putih, Pak Rahim pakai baju yang semacam ini, utamanya yang mana? Diutamakan pakai yang baju putih. Kalau sama-sama pakai baju putih, yang satu pakai serban, utamanya yang mana? Yang pakai serban. Serbannya warna putih atau warna merah nggak apa-apa. Ini sebagai adab kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalnya di sini kan belum ada yang mondok, ya, nggak mondok ibaratnya yang tinggal di sini, ya. Kalau nggak sempat ngaji, nggak sempat mondok, minimal digugurkan kewajiban kita ini dengan bertanya sama yang lebih ngerti. Pak, sholat saya bagaimana, Pak? Misalnya, kalau saya sholat nggak pakai takbiratul ihram bagaimana? Umpamanya seperti itu, ya, harus ditanyakan. Andai kata kita masih bertanya, kemudian kita masih salah dalam beribadah, maka kesalahan di dalam ibadah itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita nggak sempat untuk bertanya, ya, kita nggak menanyakan tentang bagaimana sholat kita, udah nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah tanya, ya sudah, berarti kesalahan kita di dalam beribadah kepada Allah, utamanya sholat, ini ya tidak dimaafkan oleh Allah. Maka ini diniatkan untuk menggugurkan kewajiban kita. Pak Rohim pengen tanya, ini dalam akhir-akhir semenjak dibentuk remaja ini sudah ada kegiatan belum, Pak? Sudah ada. Waktu malam minggu kemarin sudah ada kegiatan belum? Belum. Mas Farid belum, ya? Ini yang perdana apa yang kesekian kali, Pak? Perdana kalau ngaji. Oh, kalau ngaji perdana nih, ya. Ya. Kalau Pak Rohim memang bisanya ya untuk menyampaikan ngaji, ya ngaji. Tapi kalau disuruh menjadi motivator untuk seperti ustadz yang lain mungkin belum mampu Pak Rohim, ya. Tapi Pak Rohim hanya berbagi untuk ngaji ini aja, ya. Tadi Pak Rohim mengatakan, menyampaikan apa yang ditulis Mbah Nawawi, bahwa manin taqala yata'allamu fihi ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Siapa yang menuju ke masjid atau menuju ke tempat ngaji untuk thalabul ilmi, membicarakan ilmu-ilmunya Allah, maka orang tersebut dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah sebelum kakinya keluar. Maka adik-adik semuanya, rekan-rekan remaja semua harus semangat ngajinya, juga semangat berdoanya. Semangat ngaji tapi nggak semangat berdoa, ya ngajinya nggak ada asrornya, ya nggak ada ruhnya, ampas. Bedanya antara yang ngaji dengan yang
ngaji dibarengi dengan riyadhah, ngaji yang dibarengi dengan berdoa kepada Allah, ini tentu beda bobotnya. Nah, kalau Pak Rohim itu ya, ini sedikit membuka rahasia Pak Rohim ya. Mungkin kalau Ustadz yang lain nggak tahu ya. Kalau Pak Rohim itu, dikasih tahu ya, kalau Pak Rohim itu mau khutbah misalnya ya, misalnya besok ada jadwal khutbah, udah ditulis tuh. Ada khutbah 1 hari sebelumnya itu harus disongsong dengan mujahadah. Mungkin membaca Fafiru 5.000 kali ya. Mungkin kalian sebagai remaja ingin mengajak ke masjid, Mas Fajar ya, ingin mengajak ke masjid 1 hari sebelum hari semacam ini, malam hari memohon kepada Allah untuk rekan-rekan remaja. Ya Allah, mudah-mudahan baca Fatihah bisa 100 kali atau mungkin 1000 kali kalau mampu ya, dibacakan Fafiru ilallah. Ajak remaja itu sebagai apa ya, anak yang potensi untuk diajak mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu tidak harus menunggu tua, tidak harus seperti Pak Ustadz Rahmat, tidak harus seperti Pak Rohim, tidak. Diawali dari muda mendekat kepada Allah, bahkan kanak-kanak ini harus diajak untuk mendekat kepada Allah. Wah, bagaimana caranya Pak Rohim untuk mendekat kepada Allah? Ya kita memohon kepada Allah, minimal membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak muda itu jangan sampai bermalas-malasan untuk mujahadah, untuk menghafal Quran kalau yang mau menghafal Quran. Kalau nggak mampu ya, misalnya belum ada himmah untuk menghafal Quran, minimal membaca sholawat itu jangan sampai males ya. Nah, dikurangi, dibiasakan dari sekarang ya. Habis subuh membaca 100 kali, habis zuhur membaca 100 kali. Soalnya kalau membaca sholawat tidak dibatasi kalau untuk wanita, walaupun dalam keadaan datang bulan atau menstruasi itu boleh membaca sholawat. Yang tidak boleh membaca Al-Quran tidak boleh, sholat juga tidak boleh. Atas bagaimana Pak Rohim kalau saya misalnya sedang haid terus sholat? Bagaimana Pak Rohim saya tidak punya wudhu terus sholat? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ya. Nanti kita sedikit ada sisi tanya jawab. Pak Rohim nggak banyak, nanti paling 30 menit aja ini nanti selesai kita. Ya. Pak Rohim hanya ingin memperkenalkan diri saja. Ya. Nama saya ini kan belum banyak yang kenal ya. Yang remaja-remaja saya yakin belum banyak yang kenal ya. Belum banyak yang kenal. Kalau bapak-bapak insya Allah sudah ada yang kenal, walaupun tidak banyak yang kenal, tapi ada yang kenal. Ini Pak Softaman sudah kenal saya nih, kenal baik. Sudah kenal baik, sudah sowan ke rumah, silaturahmi, ngajak ngobrol bagaimana kegiatan di masjid. Nah, ini untuk anak-anakku semuanya. Nanti kita ingin ngajinya tanya jawab, kemudian untuk pertemuan berikutnya Pak Insya Allah nanti kita ngaji masalah di dalam kitab fikih ya, Safinatun Najah. Nanti kita biar mengetahui bagaimana ibadah kepada Allah menurut SOP dari para ulama. Jadi ibadah itu nggak boleh semau kita. Ibadah itu harus sesuai dengan SOP. Bagaimana takbiratul ihramnya? Minimal nanti kita bagaimana wudhu kita. Ya. Orang hafal Quran, ya, hafal hadis banyak. Tapi kalau nggak ngaji fikih misalnya ya, nggak ngaji fikih, bagaimana Pak Rohim? Ya ibadahnya salah loh, sholatnya salah loh, ya ditolak oleh Allah. Hafal Qurannya banyak, tapi nggak mau ngaji fikih, nggak mau memperbaiki sholatnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bagaimana? Nah, di dalam menggali ilmu-ilmu agama, ya, terutama berkaitan dengan ibadah zuhriyah, ini mau nggak mau harus ngikutin SOP yang direkomendasikan oleh para ulama. Nah, ulama ini yang kita pakai, yang berlaku di masjid kita, ya, utamanya ini adalah mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Hanafi. Kita tidak boleh lepas dari ulama yang 4 ini, karena ini adalah naibur Rasul di bidang lahiriahnya ya, wakilnya Rasulullah di bidang lahiriahnya. Kalau kita tidak berpedoman kepada 4 ulama ini, kok langsung hadis, kita tidak mungkin. Karena hidup kita dengan Rasulullah sangat jauh sekali, ya, sangat jauh sekali. Nah, kemudian kenapa kok 4 mazhab ini kok sebagai naibur Rasul, wakilnya Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri yang memilih melalui bidang rohani, ya, melalui ru'yah sholihah, pengalaman-pengalaman rohani, bahwa si imam ini pernah dilantik oleh Rasulullah, seperti tadi yang Pak Rohim ceritakan, Mbah Nawawi Al-Bantani ya, dilantik oleh Rasulullah, padahal jaraknya jauh dengan Rasulullah ya, tapi namanya rohani itu tidak terbatas ruang dan waktu.
kapanpun bisa menjalin hubungan. Termasuk kita saat ini. Kita menjalin hubungan rohani dengan Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ini secara nggak langsung terjalin komunikasi kita dengan Rasulullah. Karena hati kita yang masih banyak dosanya, sehingga kita tidak merasa kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Maka di dalam Burdah ya Al-Berjandi itu kan ada makhluk qiyam. Itu hakikatnya kalau jenengan tahu ya, rekan-rekan Kormaja, itu adalah menghormat kerawuhan atau kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak boleh bermacam-macam di dalam baca sholawat, harus ikraman, takziman, wa mahabbatan, wa syauqan, yang sungguh-sungguh di dalam membaca sholawat. Ini sebelum dilanjutkan, adakah yang ingin bertanya sesuatu? Ya boleh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang wali Allah. Apa itu wali kutub? Oh iya. Baik. Di dalam wali itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Ada wali kutub. Wali kutub itu sama halnya Sultanul Aulia, rajanya wali yang membawahi seluruh wali-wali yang ada di alam dunia ini. Di dalam kitab Taqribul Usul, Syekh Al-Madhani mengatakan bahwa tidak akan sepi, la tazalud dunya, tidak akan sepi dunia ini dari apa itu? Dari wali-walinya Allah yang berpangkat Al-Aqtab, Al-Ghaus atau Sultanul Aulia. Kalau satunya mati, diganti lagi oleh Allah saat itu juga. Syekh Abdul Qadir. Nah, Sultanul Aulia itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani saja ya. Dulu ada namanya Syekh Abil Hasan As-Sadzili. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, termasuk Imam Ghazali, ya, termasuk Mbah Nawawi Al-Bantani. Ya, kalau beliau wafat diganti lagi, qorib ila yaumil qiyamah, sampai mendekati datangnya hari kiamat. Andai kata di dunia itu tidak ada orang-orang seperti itu, dunia akan mengalami kehancuran. Karena dunia seimbang, ya peran beliau itu adalah sebagai naibur Rasul, sebagai wakilnya Rasulullah. Wakilnya Rasulullah di dalam memancarkan syafaat kepada seluruh umat dan masyarakat. Nah, kalau kita pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ini harus mendekat kepada Sultanul Aulia, yang tugasnya adalah membimbing secara rohani umat dan masyarakat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal menuju kepada Allah ini bisa ditempuh dengan berbagai macam jarak ya, berbagai macam cara. Yang pertama secara lahiriahnya kita ngaji ya. Tapi tidak cukup dengan ngaji. Kalau kita ngaji saja, yang dekat dengan Allah hanya akal kita saja. Tapi hati kita tidak dekat dengan Allah. Maka didukung dengan batiniahnya. Kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang namanya thariqah qadiriyah. Tapi kalau thariqah ini bagi remaja ini tidak lazim, tidak mungkin karena di situ berat sekali. Yang paling gampang bagi kita ini adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibaca ribuan kali aman. Kalau diniatkan untuk usul kepada Allah, nanti mahajatuka ya ummati, Rasulullah akan mengatakan seperti itu. Apa hajatmu wahai fulan bin fulan? Jadi kalau kita baca sholawat itu, Rasulullah itu mengenali kita. Mahajatuka ya Nurul bin Syam, mahajatuka ya Puput bin Pak Rahmat. Jadi secara otomatis mengenalkan diri kita kepada Rasulullah, sekaligus kita mengenalkan orang tua kita kepada Rasulullah. Ini membaca sholawat. Ya, untuk remaja ini harus dilatih untuk mendekat kepada Allah. Kalau remajanya nggak dilatih, nanti sampai tua males-malesan, diajak jamaah males, apalagi diajak mujahadah, ini males sekali ya. Nah, maka alhamdulillah kita bisa ngaji bersama-sama. Pak Rohim juga mempelajari lagi, ya, bisa ngikut ngaji lagi. Akhirnya gugur kewajiban kita. Adalah ketika kita pas sholat ada kesalahan, ya, ada kekeliruan baik dari bacaannya, dari syarat rukunnya, dari kekhusyuannya, hudurnya hati kita kepada Allah, dimakfu oleh Allah karena kita masih ngaji. Tapi kalau kita nggak ngaji udah nggak pernah, nggak bertanya lagi, ya sudah, berarti kita tidak dimakfu oleh Allah kesalahan-kesalahan itu. Kita yakin bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita, tapi syarat dan ketentuan harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi,
maka ya Allah tidak mau melihat kita, tidak mau mengampuni kita. Nih tentang Sultanul Aulia. Sultanul Aulia atau wali kutub. Nah, kutub itu yang merajai seluruh wali Mas ya, yang merajai seluruh wali-walinya Allah, yang tugasnya adalah membimbing umat dan masyarakat untuk menuju kepada Allah. Nah, secara lahiriah kita ngaji, tapi tidak cukup dengan ngaji, tapi harus didukung dengan mujahadah. Al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah adalah kunci daripada hidayah. Nah, hidayah inilah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dulu ketika diturunkan oleh Allah itu melalui pengalaman rohani yang belum kalian ketahui ya. Jadi Islam oleh Allah diturunkan ke muka dunia ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melalui pengalaman rohani. Dan Islam akan diambil oleh Allah nanti juga akan tampak pengalaman rohaninya. Ini satu contoh. Di zaman Rasulullah dulu kan orang melarat ya. Orang nggak punya, makan saja gandil sama istri ya. Dikasih makan sama istri. Bahkan Rasulullah menjadi buruh. Ini Rasulullah. Lah kok ada menyatakan ana Rasulullah, dibilang gila Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Nabi Allah. Ya makanya masyarakat di awal Islam itu tidak percaya, bahkan Nabi Muhammad dibilang majnun, gila. Abang kamu nggak punya duit, anaknya orang melarat, yatim piatu lagi. Kok ngaku-ngaku jadi Nabi? Nah, setelah Rasulullah tidak dihormati oleh orang Arab, tidak ada satupun bangsa Arab yang menghormati Rasulullah, tidak taslim kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya di samping dibaca di Thaif. Kemudian Allah menurunkan pengalaman rohani. Suatu ketika Rasulullah di Mekah tidak dihormati orang, ya, dimusuhi perjuangan Islamnya selama 1 bulan. Kemudian Rasulullah pergi ke Madinah, ya, diantar oleh sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, disertai dengan sahabat yang 17. Kemudian Sayyidina Ali pertama kali yang mendapatkan pengalaman rohani. Ketika di tengah perjalanan, Sayyidina Ali mendapatkan pengalaman rohani. Jadi daun-daun bebatuan yang ada di padang pasir, daun korma, dahan-dahan yang kering, itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Sayyidina Ali mendengar pertama kali. Kemudian Sayyidina Ali jawil kepada Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain. Kamu dengar nggak apa yang barusan terucap? Tidak dengar? Sahabat-sahabat yang lain tidak mendengar. Kemudian diulangi lagi oleh Allah. Assalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Pohon-pohon itu menangis menyambut kedatangan Rasulullah. Batu-batuan itu tampak seperti ada mulutnya di mata Sayyidina Ali. Abu Bakar, kamu barusan mendengar kan? Ada batu, ada mulutnya. Bisa mengucapkan assalamualaikum. Saya enggak. Nah, sampai 3 kali sahabat-sahabat yang lain tidak mendengar. Ini pengalaman rohani yang pertama. Kemudian setelah 3 kali Sayyidina Ali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang suara tadi adalah hak dari panjenengan ya Allah, tolong diulangi lagi ya Allah. Diulangi sampai 3 kali suara-suara semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. 3 kali. Saat itu juga sahabat yang jumlahnya ada 17 orang mendengar semuanya. Dan saat itulah orang Arab itu tadi mulai taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini sebagai kemuliaan atau karomah yang diberikan Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kalau panjenengan semuanya, rekan-rekan remaja semua ingin memperoleh pengalaman semacam itu, harus kencang mujahadahnya. Pengalaman rohani tidak bisa dijangkau dengan akal. Pengalaman rohani tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita, tapi hanya bisa dijangkau dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hidayahnya Allah hanya bisa dijangkau dengan kita menangis kepada Allah dengan bermujahadah, yaitu dengan hidayahnya Allah.
Al-mujahadatu miftahul hidayah. La miftaha laha siwaha. Mujahadah adalah kunci daripada hidayah. Tidak ada kunci hidayah kecuali dengan bermujahadah. Maka di sini ya Pak Rohim menganjurkan kepada kalian yang paling mudah mujahadahnya ya membaca Fatihah 3 kali untuk Rasulullah, membaca Fatihah 3 kali untuk Sultanul Auliya Rasul Hadaz Zaman. Lagi membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dicoba ya, dicoba setiap hari setengah jam atau 30 menit. Nah, yang sungguh-sungguh, syukur bagi yang mampu puasa-puasa, ya. Apalagi yang sedang menghafal Quran, sebelum menghafal Quran minta restu kepada Rasulullah. Ya. Mohon syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, mau sholat, mau ngaji, mau baca kitab, mau mengaji di Pak Ustadz yang lain, diupayakan untuk izin atau minta syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat, ya syafi'an kalau sholatu wassalam. Kita tahan hati kita. Jadi hudur hati kita nanti. Kalau hati kita tidak dikondisikan dengan kehuduran kita, ya sholat kita tidak akan khusyuk. Sholat kita tidak akan khusyuk. Tapi tetap kita berupaya untuk dijadikan Allah, mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita diberikan hati yang khusyuk, terutama ya zuhirun wa batinan di dalam sholat kita. Amin Allahumma amin. Mungkin sudah setengah jam lebih Pak Rohim menyampaikan, barangkali ada yang ditanya-tanyakan, monggo, yang berkaitan dengan fikih, monggo, yang berkaitan dengan amaliyah, monggo. Kalau nanti Pak Rohim bisa menjawab, ya langsung saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti PR buat Pak Rohim dan akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ngantuk yang ngaji nih kayaknya. Alhamdulillah, ya, siapa yang mau bertanya sebelum kita sama-sama tutup? Silakan dari remaja muda yang belum paham sudah ibadah mungkin atau apalah yang kira-kira seputar agama Islam itu tentang restoran atau apa yang belum paham, silakan bisa ditanyakan kepada kita. Kalau yang cowok juga pertanyaan dari yang cewek ada? Tidak ada. Isin ya, malu ya? Gak usah malu. Kalau nanya buat kita semua. Ya, nanti Ya doa. ya kalau memang belum ada yang mau nanya, nggak ada. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bahas sedikit ya, baik. Anak-anak semuanya, kita ambil kesimpulan dari guru kita tadi, ya, terutama kita semuanya perbanyak sholawat. Sholawat itu macam-macam bentuk, boleh sholawat apa aja, bebas dengan sholawatnya apa aja. Iya, baca. Ya, banyak sholawat, terserah mau apa aja, kita perbanyak sholawat. Ya, nanti mungkin di minggu besok kita akan kaji kitab Safinah. Ya, mungkin sebelum itu kita doa dulu kepada Bapak Sekretari Bidang. Iya, tadi lupa perkenalan ya. Nama saya Pak Rohim ya. Pak Rohim. Pak Rohim. Saya tinggalnya di Blok G2 nomor 2. Dan saya sudah memiliki 1 orang istri, 1 orang anak. 1 saja ya. 1 saja, jangan lebih. Mari ya untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya 'ali ya 'azim shalli ala sayyidina Muhammadin al-qatril 'azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa hdina wa qina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula
وقلبا خاشعا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا منفعة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حصل مقاصدنا يا الله بالخير وحصل مقاصد الدين وحصل مقاصد الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari Pak Rohim kurang lebihnya mohon maaf, segala khilaf mohon didoakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tadi kita terus untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu kita dari lahir sampai dengan meninggal kita harus diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena apalagi kalian masih muda, maka kalian masih panjang, dan terus semangat untuk mengaji. Boleh mengaji di sini atau di pusat-pusat lain, kalian harus tetap ngaji ya. Mungkin dari Pak Rahmat cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mengakhiri bagi kata keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.